Sih sebetulnya saat ini tidak terlalu ketat ya, karena apa? Karenanya para penyedia data center membangun secara cepat gitu loh. Apalagi setelah dibuka kesempatan bahwa data center internasional juga boleh punya infrastruktur di Indonesia dan perusahaan di Indonesia boleh menggunakan data center internasional. Itu dituangkan di PP 771 kalau tidak salah ya. Dan memang itu yang pertama. Kedua juga pasarnya itu memang kebutuhannya semakin meningkat. Segmen contoh misalkan startup itu boleh katakan tidak ada lagi mereka yang beli server sendiri dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kepastian bisnisnya sendiri belum jelas ke depan. Jadi mereka pakai data center layanan data center itu satu. Kedua, data centernya pun sekarang makin bagus, layanannya bukan hanya sekedar dia cuma menyediakan ruang saja istilahnya, tetapi juga dari services, dari aplikasi-aplikasi, mereka fleksibel. Customer service-nya data center 24 jam. Jadi kita ini apalagi anak muda yang startup bikin program bangun jam 2 pagi, dia ngutak-ngatik aplikasinya, ya dia hostingnya di data center, kemudian dia ada masalah dengan aplikasinya atau apa dengan programnya, dia bisa hubungi call centernya 24 jam juga menjawab. Jadi memang demand-nya luar biasa yang berkembang pesat dan sudah tidak model lagi masing-masing mempunyai infrastruktur sendiri. Itu dari sisi keseluruhan. Bahkan pemerintah pun melihat ya melihat apa namanya melihat dan pemerintah pun melakukan konsolidasi data center. Ya. Nantinya pemerintah Indonesia itu punya data center sendiri yang dipakai oleh kementerian lembaga. Sekarang kan masing-masing kementerian lembaga itu ada yang pakai yang mana, bangun sendiri dan lain sebagainya. Itu dikurangi, direstruktur sehingga nanti hanya mungkin seperti data center yang sebelumnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan karena memang kapasitasnya cukup baik, kualitas cukup baik itu akan diteruskan. Tapi dari Kementerian Kominfo sendiri membangun data center yang baru untuk kebutuhan pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga. Oke. Jadi luar biasa perkembangannya memang. Oke, tadi ada banyak sekali poin yang bisa kita bahas, Pak Rudi. Berikutnya saya akan ke Pak Hendra begitu. Tadi salah satu yang di-mention adalah sebetulnya peta persaingannya ini juga tidak terlalu ketat begitu ya, persaingan yang ada di dalam negeri sendiri terkait dengan data center. Nah, apakah ini juga sebetulnya disebabkan karena tadi ya sekali lagi marketnya juga atau demand-nya juga ini cukup besar begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Hendra terkait dengan hal ini? Ya, ini menarik Mbak. Kalau kita lihat, saya sendiri adalah chairman dari IDPRO, Indonesia Data Center Provider Organization. Waktu kami mendirikan IDPRO itu di tahun 2016, hanya ada 6 member. Saat itu kita hanya menjalankan 32 megawatt power capacity. Sementara di bulan Juni tahun ini, kita sudah reaching lebih dari 120 megawatt ya. Jadi memang pertumbuhan yang sangat luar biasa kalau kita lihat compounded annual growth rate-nya dari tahun 2017 itu mungkin di atas 21%. Nah, kalau kita runut dari konteks landscape-nya memang ada 3 key driver utama yang menyebabkan pertumbuhan luar biasa terjadi ini adalah pertama, adanya pertumbuhan internet penetration yang luar biasa besar ya. Jadi per bulan Maret kemarin kita sudah ada 74% penduduk kita yang sudah menggunakan internet. Jadi ada sekitar 204 juta masyarakat Indonesia sudah terhubung ke internet. Kemudian yang kedua transformasi digital tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi itu betul sekali. Jadi memang cara kita berbisnis, cara kita bertransaksi itu sudah banyak sekali yang beralih ke digital. Sistem transaksi elektronik juga sudah terjadi di mana-mana sampai kalau kita makan di warteg pun sekarang mereka sudah terima QRIS. Dan kalau kita lihat betul tadi yang Pak Rudi sampaikan UMKM yang jumlah karyawannya di bawah 50, mereka tidak lagi beli IT infrastructure, tapi mereka akan langsung pindah ke cloud computing. Jadi membeli layanan computing resource dari cloud computing provider. Kemudian yang ketiga memang aspek regulasi ya. Kalau kita lihat memang dulu ada PP 82, kemudian dilanjutkan dengan PP 71 revisinya. Tapi di sisi lain juga kita lihat ada peraturan Bank Indonesia dan peraturan dari OJK yang memang mempersyaratkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri keuangan wajib memiliki DC dan DRC di Indonesia. Hal-hal inilah yang akhirnya menumbuh kembangkan bisnis data center di Indonesia dan akhirnya banyak sekali investor baik itu lokal maupun internasional
saat ini membangun data centernya di Indonesia. Oke, baik. Oke, tadi poin yang menarik adalah terkait dengan internet penetration begitu ya. Tadi ada katakan juga sudah lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan begitu dengan jumlah keseluruhan, ini artinya masih ada gap yang cukup besar. Artinya juga adalah potensi untuk kebutuhan dari data center ini juga akan semakin besar begitu ya ke depannya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kapasitas, Pak Rudi, sebetulnya seperti apa sih saat ini kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia dan gap-nya begitu terkait dengan kebutuhan yang ada saat ini dan mungkin nanti di masa depan seperti apa? Nah, kalau dari siapa tadi Chief Hendra mengatakan bahwa dari ID Pro saja sudah 120-an megawatt ya kurang lebih ya. Ini kalau plus yang lain karena kan tidak semuanya menjadi anggota ID Pro, mungkin saat ini 150 megawatt. Nah, kalau kita lihat yang besar-besar mulai masuk seperti Amazon. Ya, Amazon Web Service, mereka bukan membangun hanya data center, tapi mereka juga back end. Karena yang di Indonesia ini di beberapa lokasi Amazon itu juga akan men-serve negara-negara kita di negara-negara tetangga kita. Ya, mereka saling backup satu sama lain. Itu Ali Cloud masuk ke Indonesia, Google Cloud masuk ke Indonesia, Microsoft bangun di Indonesia. Jadi semuanya masuk ke Indonesia. Dan ini mengapa yang internasional masuk? Ini sejalan juga dengan bisnis. Ya, multinational company masuk ke Indonesia, mereka sudah terbiasa menggunakan data center. Ya, misalkan perusahaan di Amerika. Jadi kalau masuk ke Indonesia, mereka selalu bertanya di Indonesia data centernya apa? Ya, karena mereka kebiasaan katakan menggunakan data center yang di Amerika, mereka juga berharap data center yang di Amerika ada di Indonesia. Dan ini bagus untuk ekonomi di Indonesia. Artinya apa? Ada capital inflow, ada investasi yang masuk ke Indonesia dan ruang untuk orang Indonesia berkiprah di bisnis data center, mau engineer ke, mau technician ke, gitu ya, itu makin luas dan makin bagus. Nah, kalau kita lihat setidaknya kalau misalkan tadi itu 20 di atas 20% ya, 22% itu yang colocation Chief Hendra ya. Ada juga yang untuk yang traditional hosting ya itu di bawah sedikit. Nah, kalau kita kompon katakan 5 tahun ke depan, ini bisa sampai 300 setidaknya ya, ini 300 megawatt, ini besar loh. Ya. Karena yang Amazon sendiri membuat beberapa lokasi di Indonesia, ada di bagian timur Jakarta, ada di sebelah yang lain, belum lagi yang dibangun oleh pemerintah. Besar ini, besar sekali. Ya. CAGR 20% itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya.